Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sadam Muhammad Abdillah dengan NRP 15 2018 113 akan mempresentasikan UTS dari pemrograman simulasi yang mensimulasikan Monte Carlo dengan data permintaan produk C. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah website untuk mensimulasikan Monte Carlo untuk data permintaan produk C-nya. Di sini ada penjelasan dari Monte Carlo. Apa yang dimaksud dengan Monte Carlo di sini yaitu simulasi Monte Carlo yang didefinisikan sebagai semua teknik sampling statistik yang digunakan untuk memperkirakan solusi terhadap masalah-masalah kuantitatif. Menurut Monte Carlo metode tahun 2008. Dalam simulasi Monte Carlo, sebuah model dibangun berdasarkan sistem yang sebenarnya. Dasar simulasi Monte Carlo adalah percobaan pada unsur peluang atau bersifat probabilistik dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak. Jadi, metode Monte Carlo di sini adalah sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam perilakunya dan juga merupakan metode yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisa sistem yang mengandung unsur resiko dan ketidakpastian. Lalu selanjutnya di sini ada metode atau langkah-langkah dari Monte Carlo. Yang pertama di sini itu menetapkan atau menentukan distribusi probabilitas untuk variabel-variabel penting. Yang kedua yaitu untuk menghitung distribusi kumulatif untuk setiap variabelnya pada langkah yang pertama. Yang ketiga yaitu menetapkan suatu interval dari angka acak untuk masing-masing variabel. Yang keempat yaitu memilih bentuk dan pilih angka secara acak. Dan yang kelima yaitu menyatakan barisan simulasi dari beberapa percobaan-percobaannya. Nah, selanjutnya di sini ada bot yaitu bot tentang saya yaitu Sadam Muhammad Abdillah dengan NRP 15 2018 113 untuk memenuhi UTS pemrograman simulasi. Oke, baik, kita akan lanjut saja ke uji cobanya. Nah, di sini terdapat tampilan untuk studi kasusnya. Nah, di sini ada studi kasusnya yaitu ketersediaan produk C dalam pemenuhan konsumen merupakan permasalahan yang harus diatasi. Keadaan stok suatu barang sangat mempengaruhi pendapatan penjualan. Jumlah permintaan barang yang meningkat akan memperoleh pendapatan yang besar. Tujuan dari dibuatnya simulasi menggunakan metode Monte Carlo ini adalah untuk memprediksi jumlah permintaan cat per hari di toko bangunan dengan harga satuan catnya yaitu 150.000. Nah, di sini ada sebuah form untuk menginput data permintaan. Masukkan jumlah data. Nah, sesuai yang sudah saya rangkum datanya, di sini tetap permintaan produk cat di sebuah toko bangunan selama 100 hari ke belakang. Nah, di sini ada angkanya selama 100 hari ke belakang dengan harga satuannya itu 150.000. Nah, jadi kita akan memasukkan jumlah datanya yaitu 10 sesuai jumlah permintaannya. Nah, di sini ada 10 jadi 11. Kita masukkan jumlah datanya yaitu 11. Nah, di sini muncul datanya yaitu ada 11 form, 11 permintaan. Nah, di sini kita akan memasukkan datanya sesuai dari data yang ada di Excel ini. Kita masukkan di sini jumlah permintaannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya di sini frekuensinya yang sudah dihitung dari 100 data yang ada di sini. Dihitung rata-ratanya itu frekuensinya. Di sini ada 0 muncul dengan 9 kali. Data 1 muncul 13 kali. Data 2 muncul 14 kali. Data ketiga muncul sebanyak 6 kali. Jumlah permintaannya 4 muncul secara 9 kali. Jumlah permintaan 5 muncul
9 kali. Jumlah permintaan 6 muncul 8 kali. Jumlah permintaan 7 muncul 6 kali. Jumlah permintaan 8 muncul 9 kali. Jumlah permintaan 9 muncul 8 kali. Dan jumlah permintaan 10 muncul 9 kali. Oke. Nah, di sini ada data untuk memasukkan biaya produksi per unitnya. Oke. Di sini biaya per unitnya yaitu 150.000. 150.000. Oke. Di sini harga penjualan per unitnya juga sama 150.000 juga. Kita langsung hitung. Oke, di sini ada tabel distribusi. Nah, pada tabel distribusi, pada tahap 2, yaitu munculnya data permintaan sesuai dengan distribusinya. Di sini terdapat data yaitu data permintaan, data kemungkinan terjadi, data kemungkinan kumulatif, dan data interval bilangan acak. Kita samakan dengan yang di data yang di Excel. Nah, terdapat beberapa kesamaan, yaitu kita lihat bahwa kemungkinan terjadinya di permintaan 0 yaitu 0,09, di sini 0,09, dengan kumulatifnya, kemungkinan kumulatif 0,09 juga, dan bilangan acaknya yaitu dari 1 sampai 9. Oke. Selanjutnya, di sini ada jumlah permintaan. Di sini kita lihat jumlah permintaannya. Di sini ada permintaan 1 0,13, di sini frekuensinya 13 juga dengan probability-nya 0,13 dan kumulatifnya 0,22 dan interval randomnya dari 10 sampai 22, di sini 0,1 sampai 0,22. Permintaan yang kedua di sini ada kemungkinan terjadinya 0,14 dengan kemungkinan kumulatifnya yaitu 0,36. Di sini kumulatif 0,36 dan interval bilangan acaknya itu dari 0,23 sampai 0,36, dan di sini interval randomnya dari 23 sampai 36 dan seterusnya sampai permintaan ke 10. Oke, selanjutnya di sini ada simulasi. Nah, masukkan jumlah simulasi di sini untuk menghitung metode LCM. Nah, di sini metode LCM di sini yaitu untuk mencari angka random dari simulasi ini. Nah, kita masukkan jumlah simulasinya. Di sini jumlah simulasinya kita masukkan selama 100 hari. Berarti 100 hari di sini yaitu terdapat 14 minggu. Nah, di sini selama 14 minggu kita masukkan jumlah simulasinya 14 dan kita masukkan XO-nya di sini, asumsinya XO harus kurang dari M. Yaitu di sini modus. Modus di sini yang sering terjadi di sini yaitu 14. Berarti kita masukkan M-nya 14 dengan XO-nya di sini random ya, XO, A dan C. Asal seluruhnya harus lebih kecil dari M dan M harus lebih dari 0. Di sini XO-nya kita masukkan 11. Lalu di sini A-nya kita masukkan 13. Di sini C-nya kita masukkan 10. Kita jalankan. Nah, di sini terdapat hasil akhir dari bilangan acak yang didapatkan dari metode LCM tadi. Di sini ada data harinya, data bilangan acak, dan data permintaan. Nah, di sini di hari ke-1 terdapat bilangan acaknya 0,9 dan dengan permintaannya 10. Dan hari kedua bilangan acaknya 0,7 dengan permintaannya 8 di hari kedua dan seterusnya.
Dengan hasilnya itu rata-rata jumlah permintaannya itu 9. Begitu hasil akhir dari simulasi tadi. Di sini kita websitenya bisa kembali ke awal untuk menghitung jumlah data yang baru lagi. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan shortcode. Penjelasan singkat shortcode. Ini terdapat 4 shortcode. Ada index.html, ada prediksi permintaan.php. Di sini ada juga proses prediksi permintaan.php dan hasil dari simulasi.php. Dalam indeks HTML terdapat homepage dari website ini. Di sini ada kelas dari homepage-nya yaitu simulasi Monte Carlo. Dan di sini ada navbarnya yaitu penjelasan metode about. Di sini juga ada kelas untuk penjelasan, deskripsi penjelasannya. Di sini ada kelas untuk menjelaskan metodenya, dan di sini ada kelas untuk fungsi about, yaitu data diri. Lanjut ke prediksi permintaan. Di prediksi permintaan ini, di sini terdapat navbar lagi. Dengan navbarnya isinya itu ada menu, tahap ke-1, tahap kedua, dan hasil akhir dari simulasi ini. Di sini terdapat input data permintaan simulasi di tahap 1. Nah, terdapat penjelasan studi kasus, kelas untuk penjelasan studi kasus dengan deskripsinya. Lalu di sini juga ada kelas untuk menginput data permintaannya. Yang tadi kita masukkan jumlah datanya, masukkan fungsi memasukkan jumlah data. Setelah kita memasukkan jumlah data, maka di sini akan memasukkan data permintaannya sesuai angka yang dimasukkan di masukkan jumlah data ini. Di masukkan data permintaan terdapat data untuk meminta permintaan dan data frekuensi. Selanjutnya di sini juga ada data untuk memasukkan biaya produksi per unitnya dan harga penjualan per unitnya. Selanjutnya, setelah kita inputkan submit di button hitung, maka masuk ke proses prediksi permintaan. Di sini terdapat rumus, yaitu untuk menghitung total frekuensi permintaan, menghitung peluang atau kemungkinan terjadinya permintaan, menghitung panjang angka di belakang koma, menghitung interval paling bawah, menentukan interval bawah dan atas pertama, menentukan interval bawah dan atas, menghitung untuk perkalian desimal agar bisa digunakan untuk interval bilangan acak. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk masuk ke tahap 2, yaitu data permintaan sesuai dengan distribusinya. Di sini terdapat data-data yaitu data permintaan, data kemungkinan terjadi, data kemungkinan kumulatif, dan data interval bilangan acak. Di sini akan ditampilkan seperti yang di menu di sini. Lalu setelah menampilkan data-data yang tadi, di sini kita masuk ke metode LCM. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu algoritma untuk menghasilkan angka sebagai hasil perhitungan dengan komputer yang diketahui distribusinya sehingga angka tersebut muncul secara random. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan jumlah simulasinya dengan asumsinya yaitu ada masukan XO, ada masukan A, masukan C, dan masukan M. Lalu kita akan submit. Di submit, setelah submit berhasil, akan muncul hasil simulasinya. Jadi di sini ada hasil akhir bilangan acak yang didapatkan dari metode LCM. Di sini akan menampilkan data-data dari data perharinya, data bilangan acak, dan data permintaan perharinya. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.